Pada hari pernikahan adik laki-lakiku, aku berdiri di gerbang Ila mewah itu dengan tangan kananku erat memegang tangan Mira. Keamanan berpakaian rapi menghalangi langkah kami, tapi aku hanya tersenyum tipis karena aku tahu persis, Ila ini milikku sekarang. Wajah orang tuaku yang tadinya sibuk menyambut tamu di dalam tiba-tiba memucat ketika mereka melihatku, seolah melihat hantu yang mereka kubur 10 tahun lalu. Aulia, suara ibu gemetar, tangannya masih memegang bunga melati untuk adikku. Ayah berdiri di sampingnya, rahangnya mengeras seperti dulu saat ia mengusirku keluar rumahnya karena melihat aku berpegangan tangan dengan Mira di depan warung kopi kampus. Sekarang, di sini, di Ila yang aku beli dengan uang hasil jerih payahku di Surabaya, aku kembali. Bukan sebagai anak yang dulu mereka tolak, tapi sebagai tuan rumah pesta pernikahan adikku sendiri. Mira meremas tanganku pelan, matanya penuh kekhawatiran tapi juga kebanggaan. "Kamu yakin, Lia?" bisiknya. Aku mengangguk, meski dada ini sudah berdegup kencang. 10 tahun lalu, semuanya berbeda. Aku masih mahasiswa semester 5 di Universitas Indonesia, Jakarta. Mira adalah senior yang selalu tersenyum manis saat kami bertemu di perpustakaan. Pertama kali kami berpegangan tangan adalah di bawah pohon beringin kampus saat hujan deras. Rasanya seperti dunia hanya milik kami berdua. Aku ingat betul bagaimana ia mengusap air mata karena bahagia. "Kamu adalah rumahku, Lia." Kami menyembunyikan semuanya dengan baik, tapi suatu sore, ayah dan ibu datang tanpa pemberitahuan. Mereka melihat kami di kai kecil dekat kampus, tangan kami saling genggam di bawah meja. Malam itu, pintu rumah dikunci dari dalam. "Kamu tidak boleh masuk lagi kalau masih seperti ini," teriak ayah. Ibu menangis, "Apa kata tetangga, Aulia? Kita keluarga baik-baik." Aku dipaksa memilih. Dan aku memilih mereka. Aku menelepon Mira malam itu juga, suaraku bergetar, "Ini salah, Mir. Aku bukan seperti itu." "Ma." Telepon ditutup, dan hatiku hancur berkeping-keping. Kini, di depan gerbang Ila yang sama megahnya dengan mimpi-mimpi kami dulu, masa lalu itu kembali menghantam. Adikku, Rian, berlari mendekat dengan jas pengantinnya yang masih setengah rapi. "Kak Aulia, kamu yang pesan Ila ini." Matanya melebar. Aku mengangguk pelan. "Selamat menikah, Dik. Aku yang mengatur semuanya." Suasana langsung membeku. Tamu-tamu mulai berbisik. Ibu mundur selangkah, tangannya menutup mulut. Ayah mengepalkan tangan. Dan aku tahu badai baru saja dimulai. Malam itu, setelah tamu mulai berdatangan, aku duduk di teras Ila sambil memandang lampu-lampu pesta yang berkelap-kelip. Mira duduk di sampingku, kepalanya bersandar di bahuku. "Mereka masih belum terima, ya?" tanyanya pelan. Aku menghela napas. Mereka tidak pernah tahu berapa banyak yang aku korbankan demi mereka. Lasbak kembali datang. Setelah diusir, aku pindah ke Surabaya sendirian. Kerja di perusahaan kecil, belajar bisnis online sampai larut malam. Setiap kali rindu Mira, aku buka oto lama dan hapus lagi. Aku menikah dengan pekerjaanku, bangun perusahaan properti dari nol. 5 tahun lalu, aku beli Ila ini tanpa tahu bahwa keluargaku akan mengadakan acara di sini. Ironis sekali. Uang yang aku kirim diam-diam setiap bulan ke rekening ibu, mereka kira dari reki adikku. Rahasia itu masih kutahan rapat.
Tiba-tiba suara ibu memanggil dari dalam. Aulia, masuk sebentar. Aku berdiri, Mira mengikuti. Di ruang tamu Ila yang luas, keluargaku berkumpul. Rian memandangku dengan campur aduk. Kak, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku tersenyum pahit. Karena dulu kalian bilang aku tidak boleh pulang. Ayah bangkit, suaranya rendah tapi penuh amarah. Dan sekarang kamu bawa dia lagi. Di hari bahagia adikmu. Mira menunduk, tapi aku merangkul bahunya. Dia bukan dia, Pak. Dia Mira, orang yang aku cintai. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang sudah terlalu lama tertahan. Ruangan hening. Ibu menangis. Dan aku tahu malam ini baru permulaan dari segala konfrontasi yang akan mengguncang segalanya. Konfrontasi pertama datang lebih cepat dari yang kukira. Ayah menarik lenganku ke ruang belakang Ila, jauh dari keramaian tamu. Apa maksudmu bawa dia ke sini, Aulia? Kamu mau menghancurkan reputasi keluarga kita. Matanya merah, urat di lehernya menonjol. Aku menatapnya lurus, sesuatu yang dulu tidak pernah berani kulakukan. Reputasi. Dulu kalian mengusirku hanya karena aku berani mencintai Mira. Sekarang aku punya Ila ini, punya hidupku sendiri, dan kalian masih ingin mengatur aku. Ibu masuk menyusul, suaranya pelan tapi penuh air mata. Kamu dulu bilang itu salah, Lia. Kamu bilang kamu sudah berubah. Aku tertawa getir. Aku bohong, Bu. Aku bohong demi kalian. Demi bisa pulang ke rumah yang kalian kunci pintunya. Flashback melintas lagi. Malam setelah aku putuskan Mira, aku duduk di kamar kosong di Surabaya, menangis sampai pagi. Aku hapus semua chat, blok nomornya, tapi hatiku tidak pernah bisa. Setiap malam aku bertanya-tanya, apakah Mira baik-baik saja. 2 tahun kemudian, aku dengar ia pindah ke Bandung, membuka kai kecil. Aku diam-diam kirim uang lewat teman untuk bantu usahanya, tanpa pernah ia tahu. Rahasia itu masih kusimpan. Rian masuk, wajahnya pucat. Kak, tamu sudah mulai bertanya. Mereka lihat kakak pegang tangan Mbak Mira. Apa aku harus bilang apa? Aku memandang adikku yang dulu selalu kubela dari bully di sekolah. Bilang yang sebenarnya, Rian. Kakakmu lesbian. Dan Mira adalah pasangan kakak. Kata itu keluar begitu saja, dan ruangan seperti dibekukan. Ayah memukul meja. Kamu gila. Di Indonesia ini, orang seperti kalian apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara kita? Mira berdiri di pintu, suaranya tenang tapi tegas. Om, dulu Aulia meninggalkan saya karena tekanan keluarga. Dia bilang cinta kami adalah dosa. Tapi sekarang dia berani berdiri di sini. Apakah kalian masih mau menyangkal kebahagiaan anak sendiri? Ibu terduduk di soa, tangannya gemetar. Aku takut, Lia. Takut kamu menderita seumur hidup. Aku mendekat, berlutut di depannya. Yang membuatku menderita justru menyangkal diri sendiri demi kalian, Bu. Malam semakin larut. Pesta berlangsung di luar, musik gamelan mengalun, tapi di dalam Ila, ketegangan semakin pekat. Beberapa tamu mulai mendekat, berbisik-bisik. Itu kakak pengantin, kan? Kok bawa perempuan? Aku merasakan tatapan mereka seperti jarum. Mira meremas tanganku lebih erat.
Kita bisa pergi kalau kamu mau, bisiknya. Tapi aku menggeleng. Tidak, Mir. Kali ini aku tidak akan lari lagi. Di tengah malam, saat kue pengantin sudah dipotong, ibu menarikku ke taman belakang. Cerita yang sebenarnya, Lia. Kenapa kamu bisa punya Ila ini? Aku menarik napas panjang. Setelah kalian usir aku kerja keras. Perusahaan properti yang aku bangun, Ila ini salah satu propertiku. Aku bahkan kirim uang setiap bulan ke rekening Bu pura-pura dari Rian. Ibu terkejut. Jadi uang itu dari kamu. Air matanya jatuh. Kenapa kamu tidak bilang? Karena dulu kalian bilang aku sudah mati bagi keluarga ini. Ayah mendengarkan dari kejauhan, wajahnya semakin keras. Konfrontasi kedua akan datang sebentar lagi. Dan aku siap menghadapinya. Pagi berikutnya, setelah pesta semalam, keluarga besar berkumpul di ruang makan Ila. Bibi-bibi dan paman-paman yang datang dari kampung sudah mendengar bisik-bisik semalam. Suasana dingin seperti es. Jadi benar, Aulia. Kamu seperti itu, tanya Bibi Siti dengan suara rendah. Aku mengangguk mantap. Benar, Bi. Aku mencintai Mira. Dan aku tidak malu lagi. Rian duduk di sebelahku, tangannya memegang bahuku. Kak, aku tidak peduli. Kamu tetap kakakku. Kata-kata itu seperti obat penenang di tengah badai. Tapi ayah langsung memotong. Kamu bawa malu ke keluarga, Aulia. Pernikahan Rian harusnya suci, tapi kamu datang dengan pasangan sesama jenis. Mira yang duduk di sampingku menegang. Aku merasakan amarahnya yang tertahan. Om, dulu Aulia meninggalkan saya karena kalian. Dia menyangkal cinta kami demi keluarga. Apakah itu yang kalian sebut suci? Lasbak kembali menyerbu. Aku ingat hari aku pergi ke Bandung 2 tahun lalu, diam-diam melihat Mira dari kejauhan. Ia tersenyum kepada pelanggan, tapi matanya sedih. Aku ingin masuk, memeluknya, bilang Ma. Tapi aku takut. Takut keluarga tahu. Takut Tuhan marah, seperti yang ayah selalu katakan. Kini, di depan semua orang, aku akhirnya bicara jujur. Aku pernah bilang pada Mira bahwa cinta kami adalah dosa. Aku pernah memilih kalian. Tapi sekarang aku sadar, dosa terbesar adalah menipu diri sendiri. Ibu menangis pelan. Lia, masyarakat kita tidak mudah menerima. Kamu akan sendirian. Aku tersenyum. Aku tidak sendirian, Bu. Aku punya Mira. Dan sekarang aku punya keberanian. Paman-paman mulai berbisik lebih keras. Ini tidak normal. Bagaimana nanti anak-anak mereka? Aku berdiri, suaraku tegas. Kami tidak butuh anak untuk bahagia. Kami butuh saling mencintai. Konfrontasi semakin panas saat salah satu sepupu mengeluarkan ponsel, merekam. Ini akan jadi bahan omongan desa, katanya. Mira berdiri juga. Kalau begitu, biarkan mereka omong. Kami sudah cukup menderita karena menyembunyikan diri. Ayah bangkit, meninggalkan ruangan dengan marah. Ibu mengikuti, tapi sebelum pergi ia memandangku lama. Aku perlu waktu, Lia. Siang itu, saat tamu mulai pulang, aku dan Mira berjalan di Taman Ila. Kamu hebat hari ini, katanya. Aku memeluknya erat. Aku sudah terlambat 10 tahun, Mir.
Makan aku. Ia mengangguk, air matanya jatuh. Kita mulai lagi dari sini. Tapi aku tahu, rahasia terbesar belum terungkap. Rahasia bahwa aku pernah hampir menikah dengan pria pilihan ayah hanya untuk menutupi semuanya. Rahasia yang akan meledak di ile berikutnya. Rahasia itu akhirnya terbongkar saat sore menjelang. Ayah memanggilku ke ruang kerja Ila yang dulu milik pemilik lama. Ia membuka laci, mengeluarkan surat lama. Ini apa, Aulia? Surat perjanjian perjodohan yang aku tanda tangani 5 tahun lalu dengan pria bernama Budi, anak teman bisnis ayah. Kamu hampir menikah untuk menutupi dosamu, suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan. Ya, Pak. Aku hampir lakukan itu demi kalian. Tapi di hari aku kabur. Itu sebabnya aku pergi ke Surabaya sepenuhnya. Mira yang mendengar dari pintu masuk terkejut. Kamu hampir menikah, Lia. Air matanya langsung jatuh. Aku mendekat, memegang tangannya. Aku tidak jadi, Mir. Karena aku tidak bisa bohong lagi pada diriku sendiri. Ayah memukul meja. Kamu sudah gila. Kamu tinggalkan segalanya demi perempuan ini. Konfrontasi kali ini paling menyakitkan. Ibu masuk, wajahnya pucat. Lia, kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena kalian tidak pernah mau dengar, Bu. Rian berdiri di belakang, suaranya pelan. Pak, Kak Aulia sudah cukup menderita. Lihat sekarang, dia sukses. Ila ini bukti. Ayah menatapku lama, lalu keluar tanpa kata. Malam itu aku dan Mira duduk di teras, angin malam dari perbukitan Bandung terasa dingin. Aku pernah berpikir kamu sudah bahagia dengan orang lain, bisik Mira. Aku tidak pernah bahagia tanpa kamu, jawabku. Kami berpelukan, dan untuk pertama kali setelah 10 tahun, aku merasa utuh. Tapi masyarakat tidak diam pagi harinya, berita sudah menyebar di grup keluarga besar. Telepon dari bibi-bibi berdatangan. Kamu bikin malu kami semua. Aku menjawab setiap telepon dengan tenang. Cinta bukan malu, Bi. Mira memandangku bangga. Kamu berubah, Lia. Aku tersenyum. Aku hanya kembali ke diriku yang sebenarnya. Konfrontasi dengan adik ipar baru Rian juga datang. Ia mendekatiku di dapur. Kak, aku tidak masalah. Tapi tolong jangan bikin acara ini rusak. Aku mengangguk. Aku di sini untuk bahagia bersama kalian, bukan merusak. Perlahan tembok mulai retak. Tapi puncaknya masih menunggu di hari terakhir pesta. Hari terakhir pesta pernikahan, keluarga besar mengadakan acara syukuran di halaman Ila. Semua mata tertuju padaku dan Mira saat kami berjalan bergandengan. Bisik-bisik semakin keras. Itu kakak pengantin, lesbian. Kasihan keluarganya. Aku merasakan tatapan itu seperti api. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Ayah berdiri di panggung kecil, memegang mikrofon untuk pidato. Tapi sebelum ia bicara, aku naik ke panggung juga. Pak, boleh aku bicara sebentar? Semua hening. Aku Aulia, kakak Rian. Dulu kalian mengusirku karena aku mencintai perempuan. Aku menyangkal diri sendiri demi keluarga. Aku hampir menikah dengan orang yang tidak kucintai. Tapi hari ini, aku berdiri di sini sebagai pemilik Ila ini, sebagai orang yang sudah belajar bahwa mencintai bukan dosa.
Suaraku bergetar tapi tegas. Aku minta maaf karena menyakiti Mira. Aku minta maaf karena bohong pada kalian. Tapi aku tidak minta maaf karena mencintainya. Mira naik ke panggung, memegang tanganku di depan semua orang. Ibu menangis, tapi kali ini ia tersenyum kecil. Rian bertepuk tangan pertama. Perlahan, beberapa sepupu ikut bertepuk. Ayah masih diam, tapi matanya tidak lagi marah. Konfrontasi terakhir terjadi malam itu di kamar utama. Ayah masuk, duduk di tepi tempat tidur. Aku tidak mengerti, Aulia. Tapi aku melihat kamu bahagia. Untuk pertama kali, ia memelukku. Pulanglah kapan saja, nak. Air mataku jatuh. Mira memeluk kami berdua. Rahasia terakhir terungkap, uang yang aku kirim selama ini, ibu sudah tahu dari awal. Aku tidak pernah bilang karena takut ayah marah, katanya. Semua terbuka. Luka mulai sembuh, meski perlahan. 2 minggu setelah pesta, aku dan Mira kembali ke Ila yang kini menjadi rumah kami berdua. Keluarga mulai datang berkunjung, meski masih canggung. Ibu membawa masakan auritku, ayah diam-diam memperbaiki pagar Ila. Rian menelepon setiap hari. Kak, terima kasih sudah berani. Aku tersenyum di telepon. Kamu juga, Dik. Sudah menerimaku apa adanya. Mira duduk di teras, memandang matahari terbenam. Kamu sudah pulang ke rumah yang sebenarnya, Lia. Aku memeluknya dari belakang. Rumahku adalah kamu, Mir. Selalu. Perjalanan penebusan masih panjang, tapi aku sudah mulai. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi rahasia. Hanya kejujuran yang menyembuhkan. Di Indonesia yang masih penuh norma, aku tahu perjuangan belum selesai. Tapi di Ila ini, dengan Mira di sampingku, aku akhirnya bebas. Apakah benar bahwa menyangkal cinta demi keluarga adalah pilihan yang tepat, atau justru itu kesalahan terbesar yang membuat kita kehilangan diri sendiri?